Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari di Juli yang judul Menteri Agama bungkam Kainama, Yesus bukan Isa. Dia apa nih? Saya nggak tahu panjangannya guys. Nanti anda lihat aja di judulnya gitu kan. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Sama-sama di channel ini. Kemarin saya dikirimi sebuah video oleh teman saya dan saya senang sekali dengan adanya video tersebut. Kenapa? Ada dua hal yang saya dapatkan dari video tersebut yang membungkam dalam tanda kutip Kainama dan kawan-kawan. Apa sih isi? Karena ini adalah pendapat dari orang yang ngerti bahwa Isa dan Yesus adalah orang yang sama, tapi yang beda adalah bukan orangnya. Ingat ya, persepsinya yang beda. Contoh, dulu ada namanya pejuang kita kayak Pangeran Diponegoro, ada lagi misalnya Teku Umar dan segala macamnya. Itu orang yang sama tapi versi yang berbeda yang disampaikan oleh para orang sejarawan kita dengan para sejarawan penjajah Belanda. Versi kita menuliskan bahwa itu adalah Pangeran Diponegoro atau pejuang itu adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang baik, orang-orang yang tidak takut mati, orang-orang yang memang berjuang untuk negeri ini, untuk membebaskan negeri dari penjajahan, untuk merdeka. Tapi dari sisi perspektif penjajah Belanda mengatakan menulis bahwa mereka itulah teroris, pemberontak, apalagi penjahat, perampok, garong dan segala macamnya. Nah, melawan pemerintah yang sah gitu kan? Ya, pemerintah yang sah adalah penjajah Belanda. Itu bukan sah namanya, ilegal. Mereka kata apa? Mereka putar balikkan dengan mengatakan sah kan? Padahal itu penjajahan. Jadi itu adalah orang yang sama sebenarnya, tapi versi beda. Nah, itu jadi pada Yesus dan Isa. Orang sama tapi versi berbeda. Itu poinnya, guys. Karena gini, untuk menentukan apakah ini orang sama apa tidak, tentu kita bandingkan kedua orang ini, kita akan melihat ada yang sama dan perbedaan. Kalau orang ini dua-duanya totally berbeda, berarti memang orang yang berbeda. Tapi kalau ada kesamaan, ada perbedaan, artinya ini orang yang sama tapi persisnya berbeda. Contoh, Yesus itu eh, sama-sama lahir secara ajaib, berarti orang yang sama kan? Cuman caranya bagaimana? Beda. Ada yang bilang di bawah pohon kurma, ada yang bilang di kandang domba. Artinya persepsinya beda, tapi caranya sama. Artinya ada yang sama, ada yang beda. Artinya ini orang yang sama, tapi persepsi beda. Sangat tidak mungkin mengatakan ini orang berbeda, nggak mungkin. Ya, karena ada kesamaan gitu. Itu lagi pikirnya. Misal kayak orang mau tentang saya, orang bilang nama ibu saya misalnya ini, nama bapak ayah saya ini, saya di sini itu sama semua. Tapi orang lain dan saya lahir misalnya di rumah sakit. Orang lain bilang bahwa ya ibu bapak itu namanya disebutkan itu nama bapak ibunya, orang tua saya lengkap gitu macam itu kan. Tapi saya bilang kan di apa misalnya di tong sampah. Itu adalah orangnya sama. Tapi persisnya beda, guys. Itu poinnya. Jadi kita harus bisa bedakan ya. Mana yang dua orang berbeda dengan mana yang orang sama tapi persisnya beda, guys. Itu harus dipahami. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati umat Kristiani sebangsa dan setanah air. Saya mengucapkan selamat memasuki Trihari Suci Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Tahun ini menjadi sangat istimewa, secara khusus bagi umat Kristiani, dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Maka umat Kristiani untuk pertama kalinya merayakan hari rayanya dengan nomenklatur yang baru, yaitu wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, sampai kenaikan Yesus Kristus. Semoga rangkaian perayaan Trihari Suci Paskah ini akan memberikan harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi umat Kristiani. Semoga Jadi perspektif kalau Menteri Agama mengatakan bahwa Yesus Kristus ya maupun Isa Masih sama saja. Bedanya begini ya. Berarti Menteri Agama ingin memisahkan bahwa udah deh kalian pakai Yesus aja deh, nggak usah pakai Nabi Isa. Karena mereka sering memakai tuh ketika Isa Masih. Di Menteri Agama itu mungkin ingin bahwa ya sudah deh kalian tuh jelas saja gitu kan, jangan bikin orang bingung. Yesus Yesus saja, jangan pakai Nabi Isa lagi, namanya Nabi Isa. Nah, tapi sisi lain kita sebagai pendakwah harus lebih giat menerangkan bahwa ini sebenarnya Yesus itu Nabi Isa gitu. Dalam perspektif yang lain. Jadi kita ini akan dituntut lebih keras usahanya, karena orang kan nggak lagi ada irisan di situ. Ngerti nggak? Irisannya nggak ada lagi, karena mereka sudah menyebut sekarang sudah menarik Isa itu dan diganti dengan Yesus yang memang bukan mereka sebenarnya gitu. Paham ya?
Meskipun Isa juga mereka sebenarnya, karena ada beberapa Kristen contoh di Timur Tengah itu masih memakai nama Isa, bukan Yesus gitu. Jadi mereka tuh dibuat untuk stabil gitu oleh Menteri Agama. Yesus Yesus saja gitu, jangan pakai Isa gitu kan. Ya, kan nanti akan membuat orang tuh bingung, dan orang juga bingung, kenapa kok pakai dua nama? Kita tidak Islam, kita Isa Isa saja gitu. Kita nggak pakai Yesus. Dalam artian kita percaya Yesus juga Isa, tapi dalam berbeda, tapi kita tidak memakai nama Yesus gitu loh guys. Itu poinnya di situ. Umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dari video ini kita bisa mendapatkan dua hal penting. Yang pertama, pemerintah Indonesia mengakui bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Ya, berbeda dalam segi apa dulu? Berbeda dalam artian perspektif. Karena tadi dia tidak mengatakan bahwa Isa itu salah. Yang benar Yesus nggak gitu, nggak ada kata-kata seperti itu. Dia hanya mengembalikan yang kepada seharusnya, bahwa Kristen itu konsisten. Yesus Yesus saja, jangan pakai Isa juga gitu loh maksudnya. Padahal sebenarnya di tempat lain kejadian ada masih menyebut Yesus sebagai Isa di Kristen Koptik misalnya di Timur Tengah gitu kan. Jadi minimal di saya itu udah didikan satu lah gitu. Ya udah Kristen itu semuanya Yesus saja, nggak usah pakai nama Isa lagi gitu loh. Tapi sebenarnya itu tidak ada pengakuan dalam agama bahwa itulah dua orang yang berbeda. Karena kalau sempat diakui juga itu menjadikan suatu menteri agama yang ngerti bahwa itu sebenarnya orang yang sama tapi perspektifnya berbeda guys. Itu poinnya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama menerbitkan nomenklatur perubahan nama dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Jadi bisa-bisanya pemerintah ganti nama orang gitu loh. Aneh menurut saya guys. Nama yang udah disepakati oleh umat Kristiani di Indonesia ya, itu dengan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, pemerintah campur tangan untuk menggantinya. Aneh sekali gitu loh. Ya kan? Kenapa? Pemerintah mencampuri urusan pribadi internal dari agama, suatu agama. Karena yang membuat nama Isa Al-Masih, kenaikan Al-Masih itu kan adalah orang Kristen sendiri, ya. Bukan orang Islam loh. Gak ada Islam yang bikin tentang kalender kenaikan Isa Al-Masih itu nggak ada hubungannya. Ini kenapa pemerintah tuh mengatur sampai nama orang yang sudah mereka umat agama tuh tetapkan gitu kan. Itu aneh sekali guys. Udah mencampuri urusan internal suatu agama gitu kan, pemerintah kita ini. Yesus Kristus. Karena memang berbeda ya. Isa Al-Masih yang dipercayai oleh umat Islam sebagai nabi itu berbeda dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat dunia yang dipercayai oleh orang Kristen. Yang kedua, pemerintah mengakui bahwa Yesus Kristus itu mati. Jadi ya, mati, disalib, dan bangkit di hari yang ketiga. Pemerintah tidak mengakui itu. Pemerintah hanya ibaratnya menyerahkan itu pada umat Kristen. Beda lah mengakui yang tidak. Kalau pemerintah mengakui itu, menteri agama mengakui itu, berarti dia sudah murtad. Karena orang Islam itu imannya jelas bahwa Yesus tidak mati salib. Nggak bisa tuh diselamatkan. Itu imannya seorang Muslim. Tidak ada umat Islam itu meyakini sebaliknya bahwa Isa salib, Yesus salib, nggak ada itu. Artinya dia kalau Menteri Agama berani melakukan itu dan itu tidak terbukti, artinya dia sudah keluar dari Islam guys. Nggak mungkin terjadi. Jadi itu jangan berhalusinasi sampai sejauh itu, ya. Kalau itu terjadi Menteri Agama akan bahkan kiai-kiai banyak kan di belakang Menteri Agama kan. Yang hubungan Menteri Agama dengan kiai itu tentu banyak kan dia sebagai Menteri Agama. Itu kiai itu kan berprotes. Kamu sudah keluar dari iman kalau begini. Kalau kamu mengakui Yesus sudah disalib, artinya kamu keluar dari iman Islam. Karena Islam itu meyakini bahwa Yesus itu tidak mati salib melainkan diangkat ke langit, diselamatkan guys, dari kejadian penyaliban gitu kan. Yang ketiga, oleh karena itu Menteri Agama tadi menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Itu artinya bahwa mereka juga mengakui bahwa ini adalah perbedaan pendapat. Islam itu beda pendapat. Ada mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan tidak. Berbeda pendapat gitu. Tapi walaupun beda pendapat, mereka meyakini bahwa itu salah. Itu di luar iman Islam. Mereka hanya menyebut itu sebagai ya sudahlah basa-basi gitu guys, basa-basi. Loh, sama kayak misal gini ya. Ada orang yang anggap sepele misalnya gini. Ada orang yang mau, misal kita punya teman nih. Karena mereka kan orang yang berusaha baik pada semua orang gitu kan. Meskipun orang-orang salah pun berusaha dia berbuat baik. Misalnya tuh
basa-basi lah, basa-basinya tinggi sekali menurut kita guys. Itu gini, misalnya gini, kita punya teman dan dia anggap Menteri Agama ini semua teman, mau agama pun itu kan. Nah, kita punya teman misalnya dia tuh akan bermaksud di malam hari, dia mau dugem gitu kan. Nah, kita sebagai teman, kita tahu itu salah. Tapi kita tuh memang soalnya suka basa-basi gitu kan. Ya demi pertemanan, ya kita anggap itu suatu hal yang nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang anggap itu adalah suatu hal yang apa-apa gitu. Jadi kayak saya itu nggak boleh. Saya mengucapkan selamat dugem ya nggak boleh. Tapi ada orang yang menganggap itu biasa. Kan yang penting bukan saya yang dugem. Yang penting kan saya tidak menyuruh dia pergi sendiri kok. Saya hanya ya sekedar basa-basi lah selamat dugem ya gitu. Jadi orang beda pendapat gitu. Bukan berarti dia setuju atau membenarkan itu. Ketika ada orang mengatakan selamat dugem, sementara dia nggak dugem, ingat ya, Menteri Agama itu tidak mengikuti iman Kristen. Artinya sama kayak orang mengucapkan selamat dugem, tapi dia nggak ikut dugem. Dan dia juga nggak nyuruh orang ikut pergi dugem, nggak nyuruh dia. Jadi dia nggak melarang gitu kan, karena itu teman dia. Sama Menteri Agama juga begitu. Dia tidak nyuruh orang untuk orang Islam masuk Kristen, tidak. Gitu. Jadi ini jadi harus diartikan jangan seperti itu di Yuli. Anda nggak ngerti tentang suatu pengertian gitu kan, bahwa sesungguhnya itu bukan itu maksud Menteri Agama ngomong itu, bukan. Tadi ada yang mengatakan bahwa selamat pasca itu sama kayak orang mengatakan bahwa selamat dugem ya. Kan dia yang penting nggak ikut dugem. Dia tidak menyuruh orang yang nggak dugem jadi dugem, kan nggak gitu guys. Itu harus dipahami, itu adalah semacam basa-basi yang ada menurut kita ya, saya ini itu adalah boleh, bagi dia boleh ya. Itu namanya pendapat. Itu misal itu biasa gitu. Ya kan? Yang penting tidak berbeda pendapat dalam hal soal ketuhanan. Itu penting guys. Bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Jadi kayak nama senggol dong. Kayak nama ini kasihan ya, gigit jari. Dia mati-matian berusaha. Enggak, itu salah besar. Jadi nggak ada hubungannya. Nggak, jadi komentar ini adalah gitu loh ya. Apa dia sedang berhalusinasi. Dia menganggap bahwa Menteri Agama sudah murtad gitu. Karena hanya orang murtad yang mengakui Yesus itu mati salib, guys. Nggak ada orang Islam itu yang mengakui Yesus mati salib kecuali dia telah murtad. Dan Nabi Menteri Agama bukanlah orang yang murtad, dia masih Islam, guys. Itu poinnya. Dia belum berpindah iman gitu kan. Internet, Google, entah sumber apapun itu ya, untuk menunjukkan bahwa Isa adalah Yesus, katakan namanya, dan juga. Ini bahkan nggak perlu itu semua, kita harus paham bahwa ini orang yang sama, tapi beda persepsi. Nggak perlu pakai bukti-bukti apapun di internet. Logika aja mengatakan begitu, ya. Karena ciri-ciri dari Yesus dengan Isa itu sama-sama dilihatkan secara ajaib, nggak punya ayah, datang malaikat kepadanya, datang kalau mereka sebut itu Roh Kudus, kita nyebutnya Jibril dan segala macam. Itu ada kesamaan, meskipun ada perbedaan. Artinya kalau ada banyak kesamaan, tapi juga ada banyak perbedaan, artinya itulah orang yang sama. Tapi berbeda. Tapi kalau beda semuanya, berarti memang orangnya beda. Itu poinnya di situ, guys. Mati tapi diserupakan katanya. Orang kalau kebanyakan mimpi ya kayak gini nih ya. Kok ya masih terus saja dia ingin mencampuri urusan Kristen, padahal dia sudah bukan Kristen kan. Begini, itu adalah iman Islam. Islam itu meyakini bahwa Yesus nggak mati salib. Itu dia sedang ngomong tentang iman Islam. Kalau itu perkara mencampuri Anda ya itu mau nggak mau suka nggak suka memang begitu. Karena memang dua agama yang memang saling beririsan gitu. Kita percaya dia sebagai tokoh yang sama tuh, oknum yang sama tuh sebagai nabi, kalian percaya dia sebagai Tuhan. Memang mau nggak mau suka nggak suka memang beririsan. Kita yang membicara tentang Yesus berarti iman tentang dua agama. Yang agama satu meyakini sebagai Tuhan, agama lain meyakini sebagai Nabi. Memang berhubungan, mau bilang apa lagi gitu kan. Jadi ini bukan bicara di luar iman. Justru iman Islam itu mengatakan bahwa Yesus nggak mati salib. Bukan mencampuri agama Anda, poinnya bukan di situ. Tapi kita sedang bahas agama kita, bahwa kita Yesus nggak mati salib, itu ternyata berhubungan dengan agama itu juga. Itu adalah suatu hal yang mau suka-suka, ya itulah faktanya. Nggak bisa, anak nggak bisa egois dan mengatakan bahwa jangan campur agama kami. Oh itu iman kami juga loh. Gitu loh. Jadi memang iman kita tuh dan agama mereka tuh bersinggungan, mau bilang apa lagi gitu kan. Kami juga itu bilang gitu ya dong sama kalian. Jangan bilang Yesus Tuhan, karena bagi kami dia Nabi. Kan bisa begitu. Karena memang ini memang beririsan guys, itu harus dipahami gitu kan. Memang berhubungan antara keduanya. Nah, Yesus mati itu tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, melainkan fakta sejarah. Mari kita sekali lagi ya, tidak ada namanya fakta sejarah. Ya, ingat. Sejarah itu adalah bahkan Agiom menunjukkan bahwa sejarah itu selalu menang.
Artinya siapapun yang nulis sejarah itu adalah presidia. Contoh aja yang terdekat jelas jauh lagi ya, sejarah G30S. Itu kalau yang nulisnya adalah pendukung Soeharto, dia akan nulis bahwa itu adalah kesalahan yang lain. Pendukung Soekarno bilang lagi yang lain. Pendukungnya PKI bilang lagi yang lain. Pendukungnya para jenderal bilang lagi yang lain. Pendukungnya CIA bilang lagi yang lain. Jadi tergantung siapa nulis sejarah itu. Maka tidak ada nama fakta sejarah. Yang pertama. Yang kedua ya. Apa ya? Ingat ya, sejarah itu adalah kesaksian manusia. Dan manusia itu punya keterbatasan. Matanya nggak mampu melihat sesuatu yang jauh, melihat sesuatu yang di belakang nggak bisa, melihat sesuatu goib nggak bisa. Contoh misalnya Yesus diserupakan. Ya oke, yang dilihat itu memang Yesus, tapi kan itu terbatas kelihatannya. Yang dilihatnya belum tentu Yesus gitu. Anda pernah lihat nonton film Mission Impossible, yang mana ada manusia itu mampu menciptakan benda seperti itu, yang membawa wajah itu mirip orang lain. Nah itu ternyata ada guys, ada. Teknologi itu sudah ada, ya. Jadi wajah topeng yang membuat wajah itu orang mirip dengan orang yang ditirunya. Ini manusia saja mampu buat seperti itu bagi Tuhan. Artinya manusia itu matanya terbatas. Sama kayak misal ada orang sejarah menuliskan bahwa saya pagi ini melihat bahwa ada kayu yang terletak di dasar sungai yang bengkok. Padahal itu kayu sebenarnya kalau ditarik itu lurus, guys. Kelihatan bengkok karena faktor morgana tadi. Atau misalnya ada orang bahwa di padang pasir melihat bahwa itu kayaknya itu ada air di situ. Dia mengatakan itu fakta. Saya melihat air pada pasir. Padahal belum tentu. Dicek rupanya faktanya itu adalah faktor morgana. Karena sinar terik matahari menimpa pasir kelihatan seperti air gitu. Nah, jadi poinnya adalah mata bisa menipu. Makanya nggak bisa kesaksian manusia itu dikatakan sebagai fakta sejarah. Pertama, ada banyak saksi mata yang mencatatkannya. Dan kedua, indera manusia terbatas. Makanya perlu info asal dari Tuhan. Tuhan yang tahu segalanya. Makanya kesaksian manusia itu harus tunduk pada info dari Tuhan. Ngerti ya paham logika berikutnya? Jadi kenapa banyak menuliskan bahwa Yesus memang mati salib? Karena mata mereka melihat yang begitu. Tapi ingat, Tuhan menyampaikan info satu lain bahwa yang kalian mata itu adalah yang kalian lihat. Padahal itu adalah orang yang saya ganti gitu loh. Contoh misal gini. Misal ada kotak ini guys, kotak. Ini kotak kan. Nah, kotak ini saya ganti. Ya, saya ganti kotaknya dengan kotak yang sama. Ya, tapi isinya beda. Kotak yang sebelumnya isinya misalnya mie. Kotak ini saya ganti dengan rambutan. Saya tahu itu, orang itu nggak tahu. Dia lihat bahwa ini kotak sama. Itu betul loh, kotak. Mereka akan buka sebelumnya, itu isinya mie. Itu bener loh, mie itu dibakar loh orang itu dibakar. Saya bilang tidak, itu bukan mie, itu kotak yang sama yang saya serupakan kotaknya, tapi isinya adalah rambutan. Yang tahu saya, karena saya merubah itu. Mereka tidak tahu itu karena bukan mereka merubahnya. Jadi Tuhan merubah itu, Tuhan yang tahu, dia ngasih tahu kita. Manusia yang melihat bahwa ini kotak mie loh, saya tadi lihat buka isinya itu mie. Tuhan bilang tidak, saya udah ganti kotaknya. Bukan ganti kotak, saya ganti isinya. Kotaknya saya ganti dengan serupa, tanpa sepakatan kalian, tapi saya ganti dengan rambutan. Sama dengan Yesus gitu guys. Diganti, diserupakan dengan Yesus orangnya gitu. Makanya saya katakan bahwa kesaksian manusia itu sama seperti yang tadi saya bilang itu. Ya, terbatas guys. Itu poinnya di situ. Dalam bukunya Josh McDowell ini, Jadi bukan masalah berapa banyak yang menyampaikan bahwa yang memang yang mereka lihat yang seperti Yesus, tapi faktanya adalah bahwa manusia itu terbatas penglihatannya. Anda bayangkan ya, semua orang lihat bahwa kayu itu bengkok di dasar sungai, bengkok. Tapi ada satu orang yang membuktikan itu nggak bengkok. Atau Tuhan lah anggap, Tuhan tuh tahu itu nggak bengkok. Ya, walaupun satu Tuhan yang ngasih tahu, itu yang berlaku. Yang banyak itu nggak berlaku, karena mereka lihat dengan mata mereka yang terbatas gitu guys. Itu loh, jadi bukan masalah banyak atau sedikit, mau sebanyak pun itu yang melihat bahwa Yesus salib, tapi adalah itu diserupakan. Sehingga sebanyak apapun orang melihat bahwa itu memang kardus yang isinya mie, ya, tanpa mereka tahu isinya sudah diganti, ya, satu aja yang tahu bahwa itu isinya adalah rambutan, udah cukup menjawab yang sebanyak itu guys. Ini poinnya adalah bukan pada kuantitas tapi kualitas. Satu kualitas akan memenangkan banyak kuantitas guys, itu poinnya dalam hal ini gitu kan. Apalagi kualitas itu berasal dari Tuhan yang memberikan informasi itu, informasi A1, karena Tuhan tuh maha tahu, lebih tahu daripada manusia guys. Dalam bukunya Josh McDowell ini, Apologetika Jilid 1, McDowell mengutip dari beberapa buku tulisan orang-orang yang bukan Kristen, tapi mereka ini mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kekristenan. Yang pertama adalah
Flavius Josephus. Jadi dia lahir tahun 37 Masehi. Dia adalah seorang Sebanyak apapun dia menyampaikan data tetap tidak berguna. Karena satu kualitas akan mengalahkan semua kuantitas. Ya, karena kualitas lebih penting. Contoh lagi, Yesus mengatakan bahwa sebelum kejadian penyaliban, dia mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa pada mereka, alias mujizat apa-apa pada mereka, selain tanda atau mujizat Nabi Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Nah, 3 malam ngomong itu adalah berarti melewati fase penyaliban. Karena penyaliban itu pastinya antara 3 malam, Jumat ke Minggu. Lebih malah kan 3 malam. Kejadian Yesus di perut bumi itu. Artinya itu adalah melewati fase penyaliban. Artinya Yesus itu adalah di perut bumi, bukan tinggal di kayu salib. Dia ada di perut bumi selama 3 malam waktu kejadian penyaliban. Dan dia tidak mati. Karena seperti Yunus tinggal dalam perut ikan nggak mati, manusia juga, Yesus juga nggak mati ketika dia tinggal dalam perut bumi. Itu dia pikirnya, guys. Jadi dia itu sebenarnya tidak ada di kayu salib. Kalau kita percaya pada kata-katanya, artinya dia ada di perut bumi selama 3 malam waktu kejadian penyaliban, guys. Itu poinnya. masih dekat dengan Yesus. Itu termasuk mukjizat yang mana orang menyangka bahwa dia itu di kayu salib, tapi dia bisa buat mukjizat bahwa dia itu sebenarnya bukan di situ, tapi yang serupakan dia gitu. Itu berarti salah satu mukjizat Yesus adalah membuat Tuhan memberikan kemampuan untuk membuat orang lain diserupakan dengan dia, sementara dia sendiri ada di dalam perut bumi, guys. Itu poinnya. Masih dekat dengan Yesus. Dia dalam bukunya The Antiquities mengatakan demikian. Pada masa inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia, karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang luar biasa, pengajar orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia telah menarik banyak orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus. Ketika Pilatus, atas desakan orang-orang penting di antara kita, telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Ini ya, berikut adalah kata-katanya yang banyak ikuti dan diperdebatkan. Ini masih menjadi perdebatan. Artinya mereka tuh masih berdebat. Betul kata Quran kan? Mereka tuh sebenarnya sering berdebat. Mereka nggak yakin bahwa itu adalah Yesus atau bukan. Betul berarti Quran katakan. Ingat ya. Dan diperdebatkan. Di kata-katanya masih berdebatkan. Berarti memang terjadi perdebatan masa itu. Apakah itu benar tidak atau tidak? Karena mereka tuh melihat apa yang mereka lihat, tapi mereka tidak dapat melihat apa yang tidak dapat mereka lihat. Itu sesuatu yang serupakan, guys. Itu poinnya di situ. Ini benar Al-Quran mengatakan bahwa memang mereka tuh sebenarnya berdebat tentang hal itu. Mereka nggak betul yakin apakah itu Yesus atau bukan. Buktinya ini kan dikatakan bahwa yang banyak dikutip dan diperdebatkan. Masih diperdebatkan, guys. Artinya mereka nggak yakin sendiri. Mereka sendiri nggak yakin dengan hal itu, gitu kan? Pada hari yang ketiga, sebagaimana yang telah diramalkan oleh para nabi Allah, sama seperti puluhan ribu hal lainnya tentang dia. Dan kaum Jadi hal ini masih diperdebatkan. Berarti memang betul kata Quran sekali lagi. Memang mereka tuh masih berdebat tentang hal itu. Mereka nggak betul-betul yakin apa istilah itu Yesus apa bukan, gitu, guys. Ya mungkin karena ada juga orang-orang yang mendengarkan kata Yesus tadi bahwa dia tuh adalah ada di perut bumi, tinggal di perut bumi selama 3 malam pada waktu penyaliban, guys. Makanya mereka tahu itu dan mereka berdebat tentunya. Enggak benar itu Yesus disalib, enggak. Itu adalah orang serupakan. Dia ada di perut bumi 3 malam sesuai dengan kata-katanya. Itu yang terjadi, guys. demikian menurut namanya belum juga punah sampai hari ini. Jadi seorang Yahudi yang bernama Flavius Josephus ini mengatakan bahwa Yesus dihukum mati oleh Pilatus dan juga dia bangkit di hari yang ketiga. Yang kedua, ada seorang sejarawan dan juga senator Romawi yang bernama Cornelius Tacitus, lahir tahun 52 sampai 54 Masehi, sekitar itu ya, sekitar 52-54 Masehi. Nah, dia ini berkata demikian. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen yang dibenci oleh karena kejahatannya. Yang pertama, Tacitus mencatat mengenai peristiwa penting orang-orang Kristen dihukum mati secara keji oleh
Kaisar Nero ya, karena dituduh membakar kota Roma. Orang Kristen ditangkap kemudian dijadikan opor pada malam hari. Dan ini luar biasa yang dialami oleh saudara kita Kristen di abad mula-mula. Yang kedua, Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Tetapi kepercayaan Ini begitu besarnya kejahatan Romawi terhadap orang Kristen, nggak mungkin mereka tuh mau mengadopsi Kristen itu di agama resmi negara tanpa adanya barter, tanpa adanya suatu tawar-menawar negosiasi. Karena memang kekuatan Kristen waktu itu begitu besar orang-orang pengikutnya, sehingga mau akan mempengaruhi kerajaan Romawi secara kekuasaan. Meskipun mereka tak berkuasa, tak kuat, tapi minimal imannya sedikit terganggu, guys. Nah, daripada mereka tuh pusing-pusing, ya udah mereka adopsi agama negara. Tapi dengan konsekuensi itu tadi, hari lahir Yesus disamakan dengan hari lahir Dewa Matahari, yaitu tanggal 25 Desember. Dan tentu, ya itu tadi, Yesus dijadikan Tuhan. Karena memang mereka sudah percaya itu juga gitu kan. Dengan ajaran Trinitas itu, guys. Ini mereka tuh lebih gampang lagi Romawi untuk mengaplikasikan itu. Ajaran pagan yaitu menuangkan sama manusia yang dulu pernah jadi, kayak Namrud, Firaun, dewa bernama Zeus, Hercules segala macam. Lebih gampang lagi gitu kan. Karena memang sejatinya Kristen itu sudah seperti itu pahamnya. Jadi mereka hanya tinggal menyeting supaya hari lahir Yesusnya sama dengan hari lahir Dewa Matahari, guys, yaitu sama-sama tanggal 25 Desember. Anda boleh cek sendiri. Ada cek kapan hari lahir Dewa Matahari. Logikanya bisa sama dengan tanggal lahir Yesus, itu harus ditanyakan. Dan tidak masuk akal kalau bisa sama, guys. Itu logika berpikirnya. Pasti ada apa-apa gitu kan. mereda untuk sementara bangkit kembali bukan hanya di Yudea, di mana kejahilan itu berasal, tetapi juga di seluruh kota Roma. Jadi bukan hanya Alkitab yang mencatat Yesus Kristus mati, disalib, dan bangkit di hari yang ketiga, tapi orang-orang di luar Kristen, Yosefus dan juga Tacitus. Ya, kitab tuh kontradiksi di dalamnya. Yesus ngomong tidak salib, dia ada di perut bumi 3 hari malam, tapi yang lain mengatakan Yesus salib, yaitu para rasul itu. Ada dua pendapat di sini. Anda lebih percaya yang pendapat para rasul atau saksi mata seperti Lukas, Matius, atau Yesus yang ngomong? Ya, saya lebih percaya Yesus yang ngomong dibandingkan kesaksian Lukas atau Matius. Ya, sama kayak Nabi Muhammad ngomong, tapi kesaksian Umar Ali beda. Itu saya tidak percaya. Ya, karena mata Ali Umar itu bisa menipu. Misalnya Nabi mengatakan gini bahwa misalnya Nabi mengatakan bahwa aku tuh waktu kejadian itu aku tuh begini begitu loh, misalnya gitu kan. Tapi yang umat lihat tuh bukan begitu, bahwa Nabi itu memang tertangkap atau apa gitu, guys. Tapi faktanya Nabi mengatakan tidak. Jadi kita ada yang percaya pada siapa? Karena seperti saya katakan bahwa masa manusia bisa menipu. Sebenarnya Nabi itu adalah informasi dari Tuhan. Dia mengalami itu, harusnya dia yang lebih tahu, bukan para penulis Alkitab seperti Lukas atau Matius. Mereka hanya bisa melihat dengan mata mereka, tapi Yesus atau Nabi Isa melihat atau bahkan melakukannya sendiri, dan dia langsung mengalami sendiri. Sehingga kita lebih percaya dengan orang yang mengalami dibandingkan orang yang menyaksikan. Karena lebih tahu orang yang mengalami kan, dia mengatakan sendiri bahwa aku tuh tinggal di bumi selama 3 hari malam. Kok bisa yang menyaksikan bahwa dia ada di kayu salib? Artinya kesaksian itu salah. Karena diterangkan itu adalah sesuatu yang serupakan. Dan kita koneksikan hal itu. Kalau ada sesuatu yang serupakan, berarti benar bahwa itu bukan Yesus, tapi orang serupakan, dia berarti benar dengan kata-katanya itu ada di bumi selama 3 malam, guys. Itu loh yang pikirnya. Peristiwa penting ini. Jadi Kristen itu didukung oleh fakta-fakta sejarah yang banyak sekali. Iman Kristen itu iman yang dapat dibuktikan dengan sejarah. Sekian dari saya. Kalau begitu logikanya ya kacau semua, guys, kacau. Ya. Dia nggak mempertimbangkan kata Yesus bahwa Yesus tinggal 3 malam di bumi. Dia tidak mempertimbangkan bahwa yang penglihatan manusia terbatas. Ini kacau sekali gitu. Kalau kita semuanya bertanda pada penglihatan manusia, ya nanti orang akan menemukan hal-hal yang kacau. Seperti contoh, kita melihat saya ulangi ya, kita melihat bahwa yang di dasar sungai itu adalah kayu yang bengkok dan lurus. Kita melihat misalnya ada kejadian, misalnya ada laki-laki perempuan masuk rumah, ya. Lalu kita lihat bahwa mereka tuh macam-macam, padahal belum tentu mereka belum tahu ngapa-ngapain. Bisa jadi mereka tuh hanya lewat dan ini adalah itu suatu kita nggak bisa, kita harus dapat informasi langsung yang lain gitu. Yang kita harus apalagi Tuhan ngasih informasi, apalagi langsung Yesus ngasih informasi. Kita bandingkan,
Anda percaya informasi dari Tuhan dan dari Yesus atau dari seperti sekelas Lukas atau Matius dan lainnya dari para yang sejarawan tadi. Itu yang perlu kita pahami, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.